Ibu Ayu Made Manikso Yasmini, SE, SPD, MPD, selaku Kepala Sekolah SD nomor 1 Jimbaran. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD nomor 1 Jimbaran. Baiklah, acara kita awali dengan doa. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, acara kita lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Mane, waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf pegawai SD nomor 1 Jimbaran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, atas nikmat dan karunia-Nya. Karena berkat rahmat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu hadirin sekalian, adapun diseminasi kita kali ini mengusung tema budaya positif yang berupa aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Badung. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan
visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan dari kegiatan diseminasi ini antara lain menumbuhkan budaya positif, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Manfaat dari kegiatan diseminasi ini yaitu peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Harapannya adalah adanya dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Sehingga kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah wajib dilakukan. Hadirin sekalian, terima kasih atas waktunya. Yang berdiri di sini sesuai dengan acara yaitu diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu saya calon guru penggerak angkatan 11. Jadi setiap aksi nyata itu akan dilakukan diseminasi. Nah, judulnya adalah diseminasi budaya positif. Sebelum yang mulai kegiatan diseminasi hari ini, supaya suasana cair, supaya semangat, mari kita ice breaking dulu. Mari kita akan ice breaking. Nah, nanti silakan simak videonya di depan, ikuti di tempat duduk masing-masing. Sudah siap? Siap. Ya. Ayo, kepalanya digerakkan, tangannya ditepukkan, tepukkan, tengok ke kiri, tengok ke kanan, putar-putar pergelangan tangannya. Lagi sekali, tengok ke kanan, putar tangannya di depan. Ya, terima kasih. Ya, itu mudah-mudahan dengan dimulainya ice breaking, semangat ya. Hari ini yang akan melakukan diseminasi budaya positif. Ya, ice breaking sudah. Nah, kemudian konsep inti budaya positif. Di dalam guru penggerak, pelajaran konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, mulai dari perubahan paradigma belajar. Dengan adanya perubahan paradigma belajar, di sana akan menumbuhkan disiplin positif, kemudian ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep inti budaya positif yang mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan peserta didik
dalam proses pembelajaran sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di depan Bapak Ibu sudah lihat di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi itu paradigma pembelajaran baru. Kemudian dalam paradigma pembelajaran baru itu, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di depan Bapak Ibu sudah melihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, di mana stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama. Dia memandang kebutuhan atau realita kita sama, padahal realita sebenarnya atau kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, itu perbedaannya. Semua orang melihat hal sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian di dalam stimulus respon, model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang. Ya, jadi itu perbedaan paradigma stimulus respon dengan stimulus kontrol. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di depan, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu ada kutipannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau kita lihat petikannya, dalam disiplin menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplinnya muncul dari dalam diri kita. Ya, artinya disiplin diri itu muncul dari dalam diri kita. Ketika nanti di dalam lingkungan tidak muncul dari diri kita sendiri, maka akan ada sebuah yang namanya penguasa lain untuk mendisiplinkan kita, yaitu peraturan. Lanjut. Nah, ini pengertian disiplin. Bapak Ibu bisa baca di depan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kalau kita hubungkan tadi, berarti disiplin diri itu adalah muncul dari dalam diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu cermati, sederhananya adalah disiplin diri itu muncul dari dalam diri murid. Ketika disiplin diri itu muncul dari dalam diri murid, maka akan ada kekuatan. Nah, kekuatan itulah yang nanti akan membangun kita sebagai generasi atau anak-anak itu punya istilahnya pendirian yang kuat. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, kemudian
Apa saja nilai-nilai kebajikan? Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu ada profil pelajar Pancasila, ada keterampilan hidup, kemudian nah ini ada proyek nilai kebajikan. Nah, kalau sekarang dengan kurikulum merdeka yang tujuan pendidikan itu adalah bagaimana menciptakan pelajar, profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadi awal sudah saya jelaskan ada 6 dimensi itu yang ingin dicapai dalam proses pendidikan sekarang. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi pendidikan kita berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan orang hidup. Nah, di sana setiap orang dia pasti memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan dasar manusia? Anak Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup. Dimana misalkan contohnya kita perlu makan, kemudian kita perlu kesehatan, kita perlu keamanan, dan kita perlu tempat tinggal. Kalau dalam pelajarannya adalah kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak-anak juga sama. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Kasih sayang seorang guru dan orang tua di rumah. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan itu bermain, antusias, tertawa. Ada kebutuhan kebebasan. Bebas berarti dia mandiri, bisa memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Bebas, maunya kayak bagaimana. Nah, kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengarkan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia itu muncullah, untuk memenuhi kebutuhan itu muncul yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada motivasi yang intrinsik, ada motivasi yang ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu meliputi tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi kalau ada anak-anak saya biar dapat hadiah dari bu guru, nah itu masih motivasi ekstrinsik. Kalau dia melakukan hal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya, bertanggung jawab, muncul dari dalam sendiri tanpa ada imbalan, tanpa ada penghargaan. Nah, itu motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang penting kita tanamkan supaya anak-anak itu memiliki motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini
berikutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang tadi kita belajar tentang motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau kita lihat tabel di depan, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dihukum. Kalau konsekuensi, sesuatu itu terjadi tapi dia ada kesepakatan. Nah, kalau yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Jadi kalau kita memberikan hukuman anaknya itu kadang-kala anak-anak menerima ada rasa balas dendam, ada rasa tersakiti. Makanya di sana ditulis anak-anak akan membenci kedisiplinan karena dia merasa dipaksa karena ada hukuman. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian ada muncul konsep buruk dalam diri sendiri. Dia merasa salah, kemudian dia merasa kalah. Kalau dalam konsep konsekuensi, Bapak Ibu bisa lihat anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi itu ada muncul yang namanya anak-anak akan berusaha untuk mematuhi peraturan, tetapi akan kehilangan haknya. Kehilangan haknya dalam arti dia tidak ikut serta untuk membuat mencari strategi dalam masalah yang dihadapi, karena kita yang sudah memberikan konsekuensi dan itu disepakati. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu bisa perhatikan di depan. Nah, ini ada tindakan guru. Jadi selama ini Bapak Ibu mungkin melakukan hal-hal yang istilahnya memberikan efek jerah kepada anak-anak. Ada beberapa kegiatan atau perilaku. Nah, di sini di depan sudah ada tindakan guru. Nah, kemudian kita akan diskusikan tindakan guru itu termasuk hukuman apa konsekuensi. Nah, kemudian ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang bacakan, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dan seterusnya. Nah, itu silakan Bapak Ibu baca di depan. Sekarang saya menginginkan Bapak Ibu menuliskan jawabannya di lembar ini. Tulis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, nanti setelah Bapak Ibu tulis, nah di sini ada kertas ditempelkan hukuman atau konsekuensi, ya. Kita yang bagikan. Silakan boleh diisi nama. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu tempelkan beriki. Nanti setelah ditempelkan kita cocokkan dengan jawaban yang sudah buat. Harus maju Ya, dicocokkan nanti. Silakan ditempelkan di depan. Diisi isolasi, Bu. Isolasi buktinya di mana tadi ya? Ya. Nah, kita lihat sekarang jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu Bapak Ibu jawab
semuanya hukuman. Ya, 4 sekali semuanya. Kemudian yang kedua kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu jawabannya hukuman, semuanya hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, itu semua hukuman sehingga ada sangkut pautnya, ada hubungannya. Nah, kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi. Karena apa yang dia lakukan, dia coret-coret punya temannya, dia ganti dengan kertas itu. Nah, kemudian begitu juga membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Apa yang dia lakukan, konsekuensinya adalah membersihkan tumpahan airnya. Nah, berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PUJOK. Itu konsekuensi. Jadi itu perbedaan konsekuensi sama hukuman. Nah, berikutnya ini perbedaannya. Kalau hukuman itu tidak terencana, jadi diberikan secara tiba-tiba. Kalau dia konsekuensi ada kesepakatan. Kemudian kalau dia hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat nyaman. Kalau hukuman dia bersifat satu arah, sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Nah, yang terakhir hukuman adalah berupaya hukuman fisik ataupun psikis. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi itu diganti dengan restitusi. Jadi dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, penyelesaian masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu diperlukan yang namanya proses kolaborasi. Proses kolaborasi yang melibatkan murid, di mana kita mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, jadi kalau tadi yang Bapak Ibu lihat tidak terencana, kemudian dia bersifat satu arah. Kalau di dalam segitiga restitusi, dia sifatnya melakukan kolaborasi. Dengan murid ditanya apa yang akan dia lakukan. Nah, kemudian sehingga dia akan memperbaiki kesalahan. Nah, itu segitiga restitusi. Kemudian, nah ini miskonsep kontrol guru, miskonsepsi posisi kontrol guru. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang kedua, guru mengontrol murid. Tidak bisa guru mengontrol murid karena tadi bahwa sudah dijelaskan kitalah diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Nah, itu miskonsepsinya terkait dengan posisi guru, yang artinya ketika kita memberikan kritik atau membuat anak itu merasa bersalah, ada ketidakmampuan kita untuk membangun karakter. Seperti yang tadi yang dijelaskan di awal, dia akan ada menang dan kalah. Di dalam segitiga restitusi itu semuanya menang-menang. Nah, itu posisi kontrol guru. Adapun posisi kontrol guru, kalau kita rasakan kemudian kita hayati, Bapak Ibu mungkin dalam melaksanakan proses pembelajaran tahu, oh saya itu posisi kontrolnya kalau kayak bagaimana. Nah, di dalam posisi kontrol guru itu ada 5. Bapak Ibu bisa lihat di depan.
Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah berbuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa, saya itu cenderung yang kemana, atau pada sampai saat ini saya itu kira-kira posisi kontrol saya itu baru sebatas sebagai teman atau sebagai pemantau. Mungkin ada yang mau menceritakan, Pak Ibu mau menceritakan saya itu posisinya sebagai apa? Saya sampai saat ini saya merasa diri saya baru sampai ke posisi pemantau. Itu sebenarnya tidak salah, tapi dengan adanya diseminasi ini, posisi kontrol guru yang seharusnya itu yang mana? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama posisi kontrol guru yang baik sesuai dengan paradigma pembelajaran baru. Ada mungkin yang mau menyampaikan? Saya posisi kontrolnya penghukum. Kenapa? Karena kalau anak-anak tak buat PR, saya sering foto di grup, disebarkan ke grup sekolah atau grup WA orang tua, atau saya misalkan sebagai teman memberitahu anak-anak supaya tidak melakukan hal seperti itu. Karena apa? Nah, ini posisi kontrol. Nah, ada mungkin yang bisa posisi kontrol yang mana? Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Bapak Ibu sering mengatakan melakukan hal seperti yang di depan, anak-anak datang terlambat ke sekolah. Kamu yang terlambat, hormat bendera sampai 30 menit. Nah, itu berarti Bapak Ibu posisinya baru sebatas sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau merasa membuat rasa bersalah, nah di sana kalimatnya adalah Bapak Ibu sama anak-anak, sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan seperti ini? Kamu selalu mengecewakan guru. Pak Budo pasti naik PR. Kamu tuh mengecewakan guru, besok kamu tidak naik. Nah, itu posisi yang diambil adalah posisi merasa membuat rasa bersalah. Nah, berikutnya ada posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman itu biasanya nadanya biasa. Kalau hukuman, kamu berdiri di halaman atau lari 3 kali di halaman, nadanya tinggi. Kalau dia sebagai teman, ayo dong patuhi aturan sekolah. Tolong Bapak, jangan sampai Bapak malu sama Ibu kepala sekolah. Nah, di sana salah satu model kalimatnya seperti itu. Tolong bantu Bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Nah, itu posisi teman. Nah, bagaimana posisi pemantau? Kalau posisi pemantau, dia melakukan kesalahan, besok dipantau apakah dia melakukan kesalahan lagi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Besok dicek apakah dia mengulangi atau tidak. Nah, itu posisinya. Kemudian, nah ini yang kita akan inikan. Pendidikan dengan paradigma baru menginginkan guru itu memiliki posisi kontrol sebagai manajer, memanage. Siapa yang dimanage? Siswalah yang dimanage, sehingga melalui segitiga restitusi itu siswa mampu memperbaiki kesalahannya, sehingga menjadi nanti menang-menang, semuanya mendapatkan solusi. Nah, ini sebagai manajer, apakah yang kamu lakukan itu merupakan bagian dari kesalahan? Kemudian bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Nah, itu
sebagai manajer. Nah, kemudian ada pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini ditujukan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang universal tadi yang sudah dijelaskan di awal. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, dia bersifat abstrak. Kedua, berupa pertanyaan pernyataan universal. Kemudian ketiga, dibuat dalam kalimat atau pernyataan positif. Jadi tidak ada kesepakatan kelas itu tidak boleh menyontek. Kalau tidak boleh menyontek berarti nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan? Kejujuran kan? Ya. Tidak melaksanakan piket berarti dalam keyakinan kelas kata negatif itu tidak boleh. Tidak boleh, dilarang, itu jangan. Makanya dalam membuat keyakinan kelas haruslah pernyataan positif. Berarti kalau dalam tidak membuat PR kemudian melaksanakan piket itu nilai kebajikan yang ditanamkan adalah nilai bertanggung jawab. Nah, itu. Kemudian, yang terakhir, semua warga atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam pelibatan pembuat keyakinan kelas itu, jadi antara warga sekolah, anak dengan guru tahu bahwa nilai apa yang dia yakini. Nah, kemudian karena dia merasa terlibat, mulailah muncul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk mencapai nilai tersebut. Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gambarnya, saya di depan bersama anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Nah ini prosesnya. Ini prosesnya membuat keyakinan kelas. Budaya positif. Adakah yang tahu apa maksudnya budaya positif? Ini prosesnya, Bapak Ibu sambil melihat videonya. Prosesnya adalah yang pertama, anak-anak diajak untuk mengidentifikasi peraturan sekolah. Jadi dia menuliskan peraturan sekolah, kemudian dia menempelkan di kertas yang ada di papan peraturan-peraturan sekolah apa saja yang ada. Langkah berikutnya, saya mengelompokkan peraturan-peraturan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, ketika sudah ketemu nilai kebajikannya yang anak-anak ingin capai, kemudian dibuatkan sebuah kalimat positif. Nah, kemudian setelah membuat kalimat positif, baru dilanjutkan dengan menuliskan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak guru yang menyebutkan apa yang diyakini anak-anak lah yang menentukan keyakinan kelas itu. Nah, itu videonya. Kemudian ini video pembuat keyakinan kelas. Nah, ini dokumentasinya. Yang di sebelah sini, ini peraturan kelas. Dia menuliskan peraturan kelas yang dia ketahui. Habis menuliskan peraturan kelas, dia kelompokkan peraturan-peraturan itu menjadi sebuah kalimat positif. Nah, kemudian dalam kalimat positif ini nilai kebajikan apa yang ada di dalam kalimat positif. Nah, yang terakhir baru buat keyakinan kelas. Ini ada tanda tangannya. Jadi ada kesepakatan yang kita yakini itu dia tanda tangan anak-anak, sehingga nanti dia merasa bahwa keyakinan inilah yang kita akan capai secara bersama-sama.
sehingga muncul yang namanya kebutuhan motivasi intrinsik. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau tiap peraturan, Bapak Ibu bisa lihat di depan, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya atau rapikan buku setelah meminjam. Tetapi dalam keyakinan kelas, nilai kebajikan yang mau dicapai adalah sebuah tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu tanggung jawab. Yang mana tanggung jawab? Banyak sekali perilaku yang menunjukkan nilai tanggung jawab. Nah, kemudian misalkan dilarang melakukan kekerasan, berarti bisa saja Bapak Ibu buat keyakinan kelas menghormati orang lain. Ada banyak perilaku yang mencerminkan nilai menghormati, tidak berbicara saat guru atau teman-teman yang lain mengemukakan pendapat. Lalu yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa restitusi itu adalah sebuah proses yang melibatkan murid untuk menghasilkan solusi yang nanti muncul motivasi anak itu merasa bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu yang segitiga restitusi. Nah, adapun segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian dua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bagaimana, bisa dilanjutkan? Kok lemes? Bisa dilanjutkan? Bisa. Atau mau ice breaking dulu? Ya, ice breaking apa? Nah, kalau ice breaking ada yang mau membantu? Ayo Bu Gek Cahya. Ice breaking Bu Gek saya. Ayo sini Bu Gek saya. Senam apa? Ada musiknya Bu Gek saya? Ya. Bapak Ibu, sebelum yang lanjutkan untuk menjelaskan segitiga restitusi, mari kita ice breaking dulu. Gimana, setuju? Ya, untuk ice breaking yang kasih Bu Gek Cahya untuk memimpin ice breaking. Siap Bu Gek Cahya? Ya, untuk Bapak Ibu boleh di pinggir atau di belakang tempat duduk. Oh, ayo gerakan. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, pukul jari-jari. Direntangkan, dibengkokkan, lebar pergelangan tangan. Ajukan ke depan, tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita dipinggangkan keduanya. Badan dibutuhkan, ayo rajin wahai teman. Diri dengan tegak, balik kanan serentak. Lagi sekali. Kaki kiri tegak, samping kanan samping kiri, hadap kanan hadap kiri, taruh badannya semua, angkat kaki kedua ke atas kita. Balik kanan serentak. Bagi sekali ya. Tangan kanan tangan kiri, direntangkan, dibengkokkan, ajukan bukannya semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita dipinggangkan keduanya.
kita dua. Atas badan kita, jika tinggalnya bareng kita Bukan jiwa teman berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Segitiga restitusi yang pertama, Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kalau kita lihat kalimatnya, anak-anak itu diajak untuk berdiskusi supaya emosi atau emosinya dia stabil. Ya, adapun yang Bapak Ibu bisa tanyakan atau bisa katakan, misalkan anak berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, itu tujuannya percakapan dialog itu adalah membuat anak-anak itu supaya tidak emosinya tidak meningkat, sehingga di dalam menstabilkan identitas, prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak diajarkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kemudian itu adalah sebuah kewajaran yang bisa diperbaiki. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam memvalidasi tindakan yang salah, prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang tadi sudah di awal bahwa kita itu berbuat yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa mengucapkan atau memberikan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, kenapa kita menanyakan seperti itu? Karena ketika anak-anak melakukan sesuatu tindakan, maka tindakan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhannya dia. Misalkan anak-anak yang tidur di kelas, kebutuhan yang dia penuhi adalah bertahan hidup. Mungkin saja malamnya anaknya dia berkata, nah itu validasi tindakan yang salah. Ada banyak, misalkan kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting kan. Nah ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang guru yang memegang peran sebagai manajer itu memvalidasi tindakan yang salah dari murid. Nah, berikutnya menanyakan keyakinan. Di dalam tahapan menanyakan keyakinan, prinsip kontrol yaitu pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Prinsip teori kontrolnya adalah pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama adalah menanyakan keyakinan kelas, kemudian menanyakan nilai-nilai apa yang kita sepakati, kemudian memberikan gambaran kelas ideal menurut kamu. Jadi anak-anak itu diajak apakah yang perilaku itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian apakah itu keadaan yang ideal dalam perilaku tersebut. Sehingga di sini di dalam menanyakan keyakinan kelas ini, anak-anak tahu ketika dia menanyakan sudah tahu keyakinan kelas mana yang dia langgar, dia akan berusaha atau guru berusaha untuk mencarikan solusi. Apa solusi yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini video penerapan segitiga restitusi yang kemarin saat yang mengajar itu ada 2 kasus. Yang pertama ini adalah seorang anak yang diberikan tugas, tetapi tugas itu tidak dikumpulkan. Nah, kemudian bagaimana proses penerapan segitiga restitusi yang seperti tadi, kita mencari solusi secara bersama-sama. Yang melakukan wawancara
video wawancaranya. Siapa? Satya tahu mengapa Pak Guru panggil ke sini? Enggak tahu Pak. Mungkin berkaitan Nah, ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama tahapan menstabilkan identitas. Biar dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Belum. Ya, Satya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga Pak Guru. Nah, Satya di sini Pak Guru tidak akan mencari kesalahan Satya, tetapi mari kita mencari solusi bersama agar Satya bisa mengumpulkan tugas. Bagaimana siap Satya? Siap. Kalau begitu, Bapak tahu mengapa Satya tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini kemudian memvalidasi kesalahan, ya. Nah, setelah mencari alasan kenapa dia melakukan hal itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang dia langgar. Nah, berikutnya ini adalah video dia merasa terbantu dengan apa yang dia lakukan itu. Dia mencarikan solusi sendiri, kemudian kita mengarahkan apa saja solusinya. Dia merasa terbantu. Apa masalahnya? Dia bisa menyelesaikan secara mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya ini 1 murid lagi. Ini adalah anak yang selalu setiap olahraga dia tidak membawa baju ganti. Nah, tidak bawa baju ganti, sama tahapan segitiga restitusinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, itu ini. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulan untuk desiminasi hari ini terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu, dalam menerapkan program disiplin positif atau budaya positif, hendaknya seorang pendidik mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yang artinya tadi sudah saya jelaskan bahwa posisi kontrol seorang guru itu adalah posisi manajer, di mana selain mengambil posisi manajer dalam perjalanan dirinya, guru itu harus menjadi memiliki sifat among sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 Tudhuri Handayani, ya kan? Tudhuri Handayani itu kemudian Ingang Susung Turudo, kemudian Ing Matiu Mangun Kase. Nah, itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu dia bersifat among, yaitu menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai seorang guru itu adalah fungsinya menuntut. Kalau Bapak Ibu baca nanti filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita diumpamakan sebagai seorang petani. Nah, di mana kalau kita tanam sebuah padi maka akan tumbuh padi. Nah, dalam proses tumbuhnya padi itulah kita sebagai seorang guru memiliki peran supaya padinya itu bagus hasilnya. Apa yang kita harus lakukan? Nah, di sana menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan desiminasi budaya positif yang sudah Tiang lakukan melalui kegiatan aksi nyata. Nah, berikutnya adalah kegiatan refleksi. Nah, ada 2, Bapak Ibu silakan nanti tulis. Yang pertama, apa yang dipelajari hari ini? Tadi sudah panjang lebar saya menjelaskan terkait dengan penerapan budaya positif. Nah, apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini? Yang kedua, hal apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan dalam proses desiminasi ini? Ya, nah itu dituliskan dalam kertas. Bapak Ibu tuliskan, kemudian nanti ditempelkan di depan.
Sudah jelas? Nah, Bapak Ibu, silakan ditulis dulu hasil refleksi Bapak Ibu sendiri di kertas yang sudah yang bagikan. Hal yang dipelajari. Aku banget ya sih ini bingung. Sudah Bapak Ibu, silakan tempelkan. Yang ditempelkan yang di sebelah kiri itu apa yang dipelajari hari ini. Yang di sebelah kanan apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Bapak Ibu sudah menuliskan refleksi hari ini. Apa yang dipelajari hari ini sudah Bapak Ibu bisa menuliskan. Berarti saya yakin apa yang saya sampaikan hari ini sudah ada yang tertanam di benak Bapak Ibu terkait dengan penerapan budaya positif. Berikutnya, hal apa yang sudah dan perlu ditingkatkan. Nah, yang baca dari semua yang Bapak Ibu tulis, hal yang perlu ditingkatkan adalah penjelasan. Yang penjelasan sudah sistematis tapi memerlukan contoh yang banyak ya. Nah, itu salah satu dari hasil refleksi yang Bapak Ibu tuliskan. Sebagai akhir kata, kegiatan diseminasi budaya positif hari ini yang ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan apa yang lakukan, yang saya katakan dimohon maafkan. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas itu nanti dibuat tujuannya untuk membudayakan budaya positif. Nah, kalau Pak Guru bilang budaya positif, adakah yang tahu apa maksudnya budaya positif? Ada yang tahu? Budaya positif berarti perilaku yang positif. Nah, perilaku positif itu bisa kita terapkan, bisa kita biasakan melalui kegiatan pembiasaan. Ya, nah kegiatan pembiasaan yang anak-anak lakukan setiap hari itu adalah salah satu penerapan budaya positif. Nah, budaya positif itu anak-anak dibuat melalui sebuah proses yang namanya nanti proses membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang baik yang ada yang bisa kita tumbuhkan dalam diri kita. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, Pak Guru akan ajak anak-anak untuk mencermati atau menuliskan peraturan yang ada di kelas atau peraturan yang ada di sekolah. Bagaimana? Siap untuk membuat peraturan yang ada di sekolah? Siap. Nah, kalau memang kita identifikasi dulu peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Pak Guru bagikan kertasnya, silakan ditulis peraturan yang anak-anak ketahui yang ada di sekolah maupun di kelas.
Pak Guru kasih waktu 2 menit ya untuk menuliskan satu peraturan yang anak-anak ketahui. Dan anak-anak sudah semua dapat kertas? Nah, sekarang kertas itu tulislah satu peraturan yang ada di kelas maupun di sekolah yang anak-anak ketahui. Ya, Pak Guru kasih waktu 2 menit ya. Sudah ya? Anak-anak, kalau anak-anak sudah tulis peraturan kelasnya, nah nanti peraturan kelas itu kita akan buat dalam bentuk kalimat positif. Jadi apa yang anak-anak buat tadi, misalkan tidak ada, tidak boleh, nah itu adalah kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai yang anak-anak yakini, sehingga nilai itu anak-anak taati dari diri anak-anak sendiri yang nanti berupa kesepakatan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan nilai-nilai yang kita mau angkat. Ya, nah sekarang silakan tempelkan apa yang anak-anak tulis itu di sebelah sini. Ya, mulai dari kelompok ini silakan tempelkan. Dilanjutkan dengan kelompoknya Arya. Dilanjutkan dengan kelompoknya Hendra. Dilanjutkan dengan kelompoknya Malika. Dilanjutkan dengan kelompoknya Dewa. Sudah? Nah, sudah, anak-anak sudah semua tempelkan. Yang kemarin anak-anak tahu bahwa itu adalah peraturan kelas. Ya, Pak Guru bacakan satu-satu. Tidak boleh membullying, tidak boleh merusak fasilitas sekolah, menjaga fasilitas sekolah, tidak membawa barang yang mengganggu jam pelajaran, berdoa sebelum sesudah pelajaran datang tepat waktu. Nah, dari semua yang anak-anak buat ini, Pak Guru akan kelompokkan. Ya. Yang pertama, membawa buku sesuai dengan pelajaran. Jadi, tidak membuat PR di sekolah, membawa buku sesuai dengan pelajaran. Kemudian, nah ini piket sesuai aturan jadwal. Tidak memakan makanan di kelas. Nah ini Pak Guru kan kelompokkan dulu. Ya sudah, anak-anak, dari apa yang anak-anak tuliskan tadi, setelah Pak Guru baca, kemudian Pak Guru kelompokkan, ada beberapa kelompok terkait dengan peraturan yang anak-anak pahami atau yang anak-anak tuliskan di sini. Ya, yang pertama di sini ada peraturan tidak boleh mengejek atau membullying. Kemudian datang tepat waktu, tidak membuat PR. Kemudian tidak ribut atau teriak saat pelajaran dimulai. Kemudian memakai pakaian atau perhiasan yang tidak berlebihan. Kemudian di sini
harus membawa buku pelajaran dan tiket sesuai dengan jadwal. Yang berikutnya adalah membersihkan kelas. Kemudian ada tidak boleh makan saat di dalam kelas. Nah, jadi yang anak-anak tuliskan di sini kebanyakan menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu tidak boleh. Itu namanya kalimat negatif. Kalau sebuah keyakinan kelas, anak-anak harus menggunakan kalimat positif. Nah, sekarang dari semua peraturan ini Pak Guru akan ubah menjadi kalimat positif. Nah, misalkan ada peraturan tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengejek teman, berarti kalimat positifnya adalah ada yang bisa? Hah? Bermain tanpa membedakan teman. Kalau bermain tanpa membedakan teman berarti kita saling apa? Saling menghargai. Berarti tidak boleh bullying, tidak boleh mengejek. Itu seharusnya kita buat dalam bentuk kalimat positif adalah menghargai. Menghargai orang lain. Nah, kemudian tidak membuat PR. Kalimat positifnya apa? Hah? Membuat PR di rumah. Ada lagi yang lain? Membuat PR, melakukan kerja piket, kemudian membersihkan ruangan sesuai dengan piket, membawa buku pelajaran, berarti nilai apa itu? Disiplin atau bertanggung jawab. Berarti yang kedua harus bertanggung jawab. Nah, ya sudah. Nah, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga di sini anak-anak tulis tidak boleh ribut saat pelajaran, datang tepat waktu, tidak boleh teriak, tidak membawa barang yang mengganggu pelajaran. Nah, itu berarti adalah apa? Disiplin. Ya, disiplin. Nah, disiplin. Berikutnya, menjaga kebersihan. Kemudian disiplin yang berikutnya keempat adalah menjaga kebersihan. Berikutnya, ya, menjaga paling tidak mencoret fasilitas sekolah itu adalah menjaga kebersihan. Disiplin datang tepat waktu. Nah, kemudian tidak ribut di kelas, berarti dia apa? Tidak ribut di kelas. Disiplin menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Nah, itu yang terakhir misalkan adalah senyum. Apa? Menerapkan 5S. Menerapkan 5S. Nah, sudah anak-anak. Nah, ini peraturan kelas ini kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif yang pertama, menghargai orang lain. Berarti perilaku yang mana yang menghargai orang lain? Nanti kita camkan sama-sama. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, disiplin atau tepat waktu.
Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, menjaga ketertiban. Yang keenam, menerapkan 5S. Nah, dari kalimat positif ini, setiap kalimat positif mengandung yang namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan, misalkan menghargai orang lain. Kira-kira apa nilai kebajikannya? Menghargai orang lain itu termasuk menghargai, menghormati, termasuk apa? Nilai kebajikan apa? Toleransi. Yang kedua, membuat PR. Disiplin atau tanggung jawab. Tanggung jawab. Berikutnya yang ketiga, disiplin. Yang keempat, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu termasuk menjaga ketertiban atau keamanan. Yang kelima, menerapkan 5S. Kesopanan. Yang keenam, apa? Gotong royong. Yang keenam itu harus kejujuran. Nah, ini nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan inilah yang nanti akan kita buatkan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Sudah? Nah, sudah. Anak-anak, ke nilai kebajikannya sudah kita dapatkan. Nah, sekarang dari nilai kebajikan ini kita buat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Misalkan nilai kebajikan toleransi, berarti kita buat keyakinan kelas yaitu apa? Saling menghormati dan menghargai. Yang pertama kita sepakati ya, keyakinan kelasnya adalah saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, nilai kebajikannya bertanggung jawab. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab dalam apa? Dalam membuat tugas. Berarti keyakinan kelas yang kedua adalah bertanggung jawab dalam tugas. Tidak hanya buat PR saja dalam tugas, berarti anak bisa tugas dalam piket, bertanggung jawab. Ketika bapak ibu gurunya sudah membagi tugas piket, anak harus bertanggung jawab. Yang ketiga, di sana ada disiplin nilai kebajikannya. Bagaimana perilaku kita yang menyatakan disiplin? Tidak ribut saat di kelas. Selalu mengerjakan PR. Selalu mengerjakan PR lagi. Disiplin itu di keyakinan kelas yang kita sepakati adalah datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Berikutnya, yang keempat, nilai keamanan, nilai kesopanan, dan nilai kejujuran. Nilai kebajikan keamanan berarti keyakinan kelas supaya kelas kita aman, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, yaitu keamanan. Berarti keyakinan kelas berikutnya adalah
jaga kebersihan. Yang kelima, menjaga ketertiban. Kebersihan, ketertiban atau keamanan. Nah, itu sudah ketemu 5. Bagaimana? Apakah ini anak-anak akan kita yakini? Ya, ini namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu akan tumbuh menjadi budaya positif apabila anak-anak meyakini, kemudian melaksanakan dari dalam diri, bukan merupakan tuntutan dari sebuah peraturan atau tuntutan dari bapak ibu gurunya. Oh, saya itu sekarang punya keyakinan kelas, saya harus menghormati dan menghargai. Berarti anak-anak mulai dari dalam dirinya akan muncul nilai itu. Tahu kan bagaimana cara menghargai dan menghormati? Tahu? Nah, ini salah satunya. Bagaimana dari kelima ini kita yakini semuanya? Ya, nah untuk membuktikan bahwa kita akan berkomitmen meyakini nilai kelas atau menerapkan budaya positif yang mengandung nilai kebajikan, masing-masing orang silakan nanti membubuhkan tanda tangannya di kertas ini. Ya, membubuhkan tanda tangan, di bawahnya diisi nama. Ya, di bawahnya diisi apa? Nama. Nah, sekarang anak-anak silakan setiap orang untuk meyakini kelas ini, setiap orang silakan maju untuk memberikan tanda tangan dan namanya. Ya, silakan Wahyu. Boleh 2 orang. Ya, giliran kelompoknya di sebelah sini. Tanda tangan, kemudian di sini 2 orang. Di bawahnya diisi nama. Lanjutkan dengan yang lainnya. Nah, sudah anak-anak, sudah semua ya. Nah, keyakinan kelas yang kita yakini ada 5. Guru bacakan lagi sekali ya. Saling menghormati dan menghargai sesama. 2, bertanggung jawab dalam tugas. 3, datang tepat waktu. 4, menjaga kebersihan. 5, menjaga ketertiban. Nah, inilah nilai keyakinan kelas yang kita akan yakini bersama. Anak-anak sudah bubuhkan tanda tangannya, berarti semua sudah menyepakati nilai keyakinan kelas. Nah, untuk biar semua yakin nanti kita inikan ya, semuanya sudah tanda tangani. Nah, itu nilai keyakinan kelas itu anak-anak harus terapkan, harus anak-anak hayati sehingga apa yang kita cita-citakan menumbuhkan budaya positif bisa terlaksana dengan baik. Ya.